kita akan mendeklarasikan sikap resmi Projo final dan bulat yang DPP Projo. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Rakornas 6 Projo ini sebagai sebuah tahap akhir yang tidak putus, ya, sebagai tahap akhir yang tidak putus dari rentetan kegiatan yang kita laksanakan sejak Rakernas 5 Projo di Borobudur, ya, 1 tahun belakangan ini. Rakernas 5 outputnya adalah musyawarah rakyat dalam rangka menghimpun, mendengar, menjaring aspirasi masyarakat. Dan ini tidak lepas dari pidato arahan Ketua Dewan Pembina yang meminta Projo untuk turun ke bawah, bicara lagi kepada rakyat. Mekanismenya kemudian kita pilih adalah musyawarah rakyat. Dan musyawarah rakyat ini kemudian kita perluas keterlibatannya dengan organisasi-organisasi lain. Dan ini teman-teman semua juga sudah lihat, sudah terjadi, sudah berjalan cukup lancar, tentu dengan dukungan teman-teman wartawan juga. Tidak lain tidak bukan, pelaksanaan musrah ini adalah ikhtiar kami, ya, ikhtiar kita semua dalam menjalankan proses demokrasi di mana ruang bagi rakyat untuk terlibat bersuara harus kita buka seluas-luasnya. Musrah kita laksanakan 10 bulan lebih. Dan akhirnya dari proses musrah ini kita mampu menjaring, kita mampu merekam suara rakyat. Setelah musrah berakhir, Projo sebagai sebuah organisasi kembali menggelar yang namanya konferensi daerah atau konferda. Ini lebih internal sifatnya, ya. Konferda ini kita gelar, tujuannya ada 2. Yang pertama, mendengarkan, menjaring aspirasi dari para pengurus Projo di seluruh Indonesia. Yang kedua, konferda ini bertujuan untuk menata mesin organisasi, mengkonsolidasi mesin organisasi, menyongsong pemilu 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan konferda ini alhamdulillah sudah terlaksana tidak kurang di 15 provinsi dari 34 target pelaksanaan konferda. Karena ada perubahan, karena ada dinamika politik, ada perubahan jadwal, sehingga konferda yang sejauh-jauhnya ingin kita gelar di 34 provinsi sehingga baru bisa dilaksanakan di 15 provinsi. Nah, apa yang dihasilkan di konferda sifatnya adalah usulan-usulan dari teman-teman pengurus Projo di daerah yang semua hasilnya sudah kami sampaikan. Rakernas ke-6 Projo ini adalah sebuah mekanisme final untuk memutuskan kemana dukungan Projo di pemilu 2024. Dan kali ini di Rakernas 6 Projo kita mengambil tema suara rakyat penentu kemenangan 2024. Jadi tema Rakernas 6 Projo adalah suara rakyat penentu kemenangan 2024. Karena kita yakin bila kita ingin menang, kita harus bersama-sama dengan rakyat. Bila ingin menang, kita harus mendengarkan
suara rakyat. Karena pada akhirnya di pemilu 2024 nanti semua keputusan ada di tangan rakyat. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa Rakernas akan diselenggarakan 14-15 Oktober 2023 hari Sabtu dan Minggu. Tidak kurang dihadiri 20.000 kader dan simpatisan Projo dari berbagai daerah. Seluruh pengurus Projo sudah registrasi untuk bisa menghadiri acara Rakernas ini dan sama-sama akan berdiskusi merumuskan hal-hal strategis di forum Rakernas untuk bisa memenangkan pemilu 2024 nanti bagi calon yang akan kita dukung. Rakernas sendiri kita bagi menjadi 3 segmen acara, ya. Ada segmen pembukaan yang sifatnya terbuka, insya Allah. Pembukaan ini akan dibuka oleh Ketua Dewan Pembina Projo, dalam hal ini Pak Joko Widodo. Ya, pembukaan dilaksanakan di Indonesia Arena GBK Senayan, dimulai pukul 14.00. Dimulai pukul 14.00 dan tentunya puncak dari pembukaan ini kita seluruhnya, baik Projo mungkin juga masyarakat luas, akan menunggu pidato arahan dari Bapak Joko Widodo. Dan perlu kami tegaskan bahwa apa yang menjadi pidato arahan Ketua Dewan Pembina kami dalam hal ini Pak Joko Widodo, tentu ini akan menjadi basis tindakan politik kami menuju 2024. Itu segmen pertama. Ada juga nanti segmen kedua, ada sidang Rakernasnya, yang tentu kita akan jalankan secara tertutup. Ya, yang tentu akan kita jalankan secara tertutup di tempat yang berbeda. Sidang Rakernas ini akan fokus membahas strategi taktik pemenangan calon yang kita dukung. Dan Projo dengan segenap keyakinannya di pemilu 2024 akan mengelola ceruk pendukung Pak Jokowi untuk mengantarkan calon yang didukung bisa terpilih dalam pemilu 2024. Teman-teman wartawan semua tahu bahwa approval rating Pak Jokowi di akhir masa jabatannya juga sangat signifikan, sangat anomali. Lalu yang kedua, perolehan Pak Jokowi di pemilu 2019 ada 85 juta suara, dan tentu ini dua variabel inilah yang akan secara spesifik kita bahas untuk kita kelola, untuk kita rumuskan, turunkan dalam strategi taktik pemenangan terhadap calon yang akan kita dukung di Pilpres 2024. Tentu kita akan kalkulasi dengan infrastruktur organisasi yang dimiliki Projo. Kita akan kalkulasi dengan infrastruktur yang dimiliki oleh organisasi Projo. Kira-kira Projo bersama dengan organ relawan Jokowi Tegak Lurus lainnya bersama rakyat kira-kira mampu memberikan sumbangan dukungan suara seberapa besar dalam pemilu 2024 nanti. Ini akan menjadi bahasan kita dalam sidang Rakernas tertutup. Dan hasilnya seperti apa tentu juga akan kita sampaikan kemudian saat konferensi pers.
Lalu yang ketiga, ada segmen deklarasi. Ya. Kita juga akan mendeklarasikan sikap resmi kita pada Rakernas besok. Ya. Kita akan mendeklarasikan sikap resmi Projo final dan bulan pada 14-15 Oktober itu. Keputusan ini yang sudah final dan bulan tentu akan kita pegang teguh. Ditambah lagi arahan pidato Ketua Dewan Pembina tentu akan menjadi basis tindakan politik dalam pemenangan 2024. Dalam Rakernas 6 besok, kita juga mengundang teman-teman media untuk bisa hadir di lokasi menyaksikan langsung. Kita juga mengundang banyak tokoh untuk hadir dalam acara pembukaan karena sifatnya terbuka. Tentu juga nanti kita akan undang teman-teman media pada saat konferensi pers. Di luar itu kami DPP Projo melihat kebutuhan, akan kepemimpinan muda untuk bisa tampil dalam perhelatan pemilu 2024. Kenapa? Karena ada momentum ke depan yang harus kita petik untuk lompatan ekonomi kita, perlu bridging kepemimpinan nasional. Kita lihat ada kebutuhan tampilnya anak-anak muda dalam kancah politik Indonesia ke depan. Terakhir yang ingin saya sampaikan, besok tidak kurang 34 pengurus DPD Projo akan hadir semua. 400 tidak kurang dari 400 pengurus DPC Projo di seluruh Indonesia juga akan hadir. Semua bersama-sama akan mendiskusikan, merumuskan strategi taktik pemenangan 2024. Mungkin itu sementara, ya, nanti selebihnya bisa kita perdalam melalui tanya jawab. Begitu Pak Sekjen? Begitu? Ya, terima kasih teman-teman semua.